Shalom Bapak Ibu, saudara kasih dalam Tuhan. Haleluya, kita bersyukur hari ini kita sudah memasuki minggu yang terakhir. Maksud saya hari Minggu terakhir di bulan September, 28 September 2025. Saya percaya Tuhan terus memelihara, membela, dan menjaga kita semua anak-anaknya. Dan kita bersyukur hari ini kita masih diberikan kesempatan untuk bernafas, menikmati hidup yang baik, bahkan ibadah yang sudah kita lakukan di setiap hari Minggu. Dan biarlah kita terus setia melakukannya sampai Tuhan Yesus datang kembali. Dan kita akan belajar kembali mengenai hukum Taurat, dan hari ini saya beri judul Hukum Taurat dan Perjanjian Baru. Kita akan membaca di dalam Ibrani 12 ayat 24 yang berbunyi demikian. Dan kepada Yesus pengantara perjanjian baru dan kepada darah pemercikan yang berbicara lebih kuat daripada darah Habel. Saudara, ini adalah ayat yang menyatakan kepada kita bagaimana Tuhan Yesus sudah memercikan darahnya bagi kita sehingga kita diselamatkan dari hukuman dosa. Kalau saudara membaca kitab Ibrani, saudara tentunya mengerti bahwa Yesus itu dinyatakan lebih besar, lebih supremasinya lebih tinggi daripada hukum Taurat, daripada malaikat, daripada imam besar, dan dari semua ritual-ritual yang ada di Israel. Di dalam perjanjian lama, Yesus dinyatakan dalam bentuk shadow atau bayangan. Kita sudah belajar itu dalam Ibrani 10 ayat 1. Tetapi di dalam perjanjian baru setelah Yesus datang, kita hidup di dalam kenyataannya. Karena itulah penulis Ibrani menyatakan agar mereka tidak kembali lagi kepada hukum Taurat untuk diselamatkan, tetapi percaya kepada Yesus yang sudah memercikan darahnya bagi kita. Dan persoalan memercikan darah ini, penulis Ibrani menyatakan Yesus darahnya itu lebih kuat berbicara daripada darah Habel. Kalau saudara membaca dalam Kejadian 4 ayat 10, di sana kita tahu Habel itu dibunuh oleh Kain, dan Tuhan berkata bahwa darah adikmu itu berteriak kepadaku dari tanah. Maksudnya darah Habel. Nah, Yesus diumpamakan seperti itu, tetapi darah Habel ini tidak mungkin menyelamatkan dosa. Tetapi darah Yesus itu menyelamatkan dan menyucikan kita dari dosa. Saudara bisa membacanya di dalam 1 Yohanes 1 ayat 7 nanti. Kemudian kalau saudara juga membaca dalam 1 Petrus 1 ayat 2, di sana dikatakan yaitu orang-orang yang dipilih sesuai dengan rencana Allah Bapa kita dan yang dikuduskan oleh Roh supaya taat kepada Yesus Kristus dan menerima percikan darahnya. Kiranya kasih, karunia, dan damai sejahtera makin melimpah atas kamu. Jadi kita ini semua sudah menerima percikan darah Tuhan Yesus. Dan pengorbanan darah Habel yang harus dilakukan karena Kain iri hati terhadapnya, karena korban yang diberikan oleh Habel itu berdasarkan iman dan ketaatan, sementara Kain tidak. Tetapi darah Tuhan Yesus itu berbicara lebih keras daripada darah Habel yang hanya memberikan persembahan secara temporary covering untuk dosa yang sudah dilakukan. Jadi darah Yesus ini menyatakan pengampunan yang bersifat kekal. Kolose 1 ayat 20 menyatakan hal itu. Dan oleh karena itulah kita sekarang hidup di dalam perjanjian baru. Semua pelayan-pelayan termasuk saya juga adalah pelayan-pelayan perjanjian baru. Karena itu tugas saya, tugas kami para hamba-hamba Tuhan tidak boleh membawa jemaat kembali kepada hukum Taurat seolah-olah hukum Taurat itu sarana untuk keselamatan.
Tuhan menghendaki keselamatan itu berdasarkan kasih karunia semata, anugerah semata, dan kita menerimanya di dalam iman. Bila kita melakukannya, maka kita hidup di dalam terang perjanjian baru. Jadi mengerti hukum Taurat dan membahasnya atau mengertinya di dalam terang perjanjian baru sungguh sangat berbeda. Dan Yesus sudah menggenapi itu semua sehingga kita bisa hidup di dalam kebebasan menurut kuat kuasa Roh Kudus yang ada di dalam kita. Kita taat sekali lagi bukan karena mau melakukan hukum Taurat dalam aturan perjanjian lama, tetapi kita taat karena Roh Kudus yang sudah berdiam di dalam kita, yang memampukan kita menjadi pribadi-pribadi yang taat. Haleluya, kiranya firman Tuhan ini kembali mengingatkan kita dan menambah pengertian kepada kita betapa bersyukurnya kita menjadi anak-anaknya dan menjadi manusia orang percaya yang hidup di perjanjian baru. Tuhan memberkati kita semua. Selamat malam dan selamat beristirahat. Haleluya, shalom.